أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alamal bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah kepada kita bersama. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau, dan semoga kita semua yang hadir di masjid mendapatkan syafaatnya kelak. Allahumma amin. Sehat semua Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Saya entah kenapa ya, di dalam perjalanan tadi saya tinggalnya di Jalan Kaliurang. Untuk hadir di masjid ini membutuhkan waktu 30 menit, kurang lebih seperti itu. Nah, seharusnya normal-normal saja ya. Melihat jalan kanan kiri mungkin ada jualan ya, orang tua yang bercengkrama dengan anak-anaknya. Tetapi entah kenapa sore tadi ada satu hal yang mengganggu pikiran saya, yakni tentang kematian ya, tentang kematian. Mungkin kita bisa flashback jauh sebelum awal Ramadan. Ada beberapa sebagian dari kita, tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita, yang bahkan tinggal menghitung hari saja masuk ke bulan Ramadan, tetapi ajal tiba, kematian tiba. Nah, ini juga yang kemudian membuat saya khawatir dan sedih secara pribadi. Apakah 7 hari lagi ya kita akan menghampiri bulan Syawal, Idul Fitri? Apakah di antara kita masih diberikan umur panjang sampai hari raya tersebut? Allahu a'lam. Tetapi yang bisa kita maksimalkan adalah sisa umur kita yang kita tidak ketahui ini bisa kita maksimalkan ya, baik dalam hubungan terhadap Tuhan, hablumminallah, baik juga terhadap sesama manusia, hablumminannas. Jamaah yang berbahagia, kalau kita berbicara mengenai bulan puasa atau ibadah puasa, ini merupakan salah satu ibadah yang tertua. Selain ibadah puasa, ada ibadah sholat. Ibadah sholat ini diwajibkan atau sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Tetapi rangkaiannya atau bentuknya mungkin jauh berbeda dengan sholat kita pada saat ini. Bahkan mungkin jumlah sholat fardunya. Karena kewajiban sholat fardu baru disyariatkan ketika Nabi Muhammad menjalankan perjalanan Isra. Nah, yang kedua ada ibadah kurban.
Bapak dan Ibu sekalian mungkin familiar dengan namanya Qabil dan Habil. Familiar Bapak Ibu? Siapa itu? Tetangga? Bukan ya? Qabil Habil ini adalah anak dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, satu waktu mereka berselisih untuk menikah dengan saudara kembarnya masing-masing. Kemudian untuk jalan tengahnya, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam kemudian memerintahkan kepada keduanya untuk berkorban. Habil memilih berkorban dengan hasil tanaman, ya. Kemudian Qabil memilih hasil ternak, yang pada hasilnya yang diterima korbannya adalah dari Habil. Nah, yang ketiga adalah puasa. Puasa ini ibadah yang sudah lama sekali diperintahkan. Maka dalam surat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diperintahkanlah berpuasa kepada kalian, puasa Ramadan, yang itu juga telah diperintahkan, telah diwajibkan bagi kaum-kaum terdahulu. Ada namanya puasa Nabi Nuh alaihissalam ketika berada di atas bahtera, ya, kurang lebih 40 hari untuk menghemat bahan makanan, maka berpuasa. Ada puasa Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan nun atau ikan paus, kemudian berpuasa juga. Ada puasa Nabi Musa alaihissalam 40 hari, kemudian dilanjutkan puasa Nabi Isa alaihissalam 50 hari, dan ada juga puasa yang paling mulia di antara puasa sunnah, yakni puasa Daud. Satu berpuasa, satu hari berikutnya tidak berpuasa. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang ingin saya coba sampaikan adalah bahwa memang puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang begitu istimewa. Selain ibadah puasanya yang istimewa, bulan sucinya juga istimewa. Karena saat 30 hari kita menjalani ibadah di bulan Ramadan, maka dilipat gandakan semuanya. Nah, selain itu, dari sisi ibadahnya, kita bisa melihat juga ada manfaat dari pembentukan karakter yang akan kita dapatkan setelah kita lulus dari bulan suci Ramadan. Yang lulus, ya. Kalau tidak lulus, nanti yang akan saya sampaikan mungkin ada yang tidak dirasakan. Oh, yang disampaikan Ustadz ada 5, kok saya cuma merasakan 1 ya? Saya cuma merasakan 2. Nah, itu kembali kepada pribadinya masing-masing. Nah, maka sore hari ini saya akan mencoba menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa bulan puasa ini merupakan seperti halnya madrasah. Seperti halnya madrasah, ada kurikulumnya, ya, ada pemantaunya, ada fasilitasnya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang membedakan adalah setiap muslim bagaimana bisa memanfaatkannya. Nah, sekiranya ini ada 5 manfaat ya, atau pembentukan karakter yang akan kita dapatkan setelah lulus dari bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan Ramadan ini merupakan waktu pelatihan untuk memperkokoh keimanan. Yang kedua, pelatihan untuk meningkatkan kesabaran. Yang ketiga, pelatihan untuk mengajarkan kejujuran. Yang keempat, pelatihan untuk membentuk kedisiplinan. Yang kelima, pelatihan untuk memunculkan kepedulian. Jadi kurang lebih pembahasan kita beberapa menit ke depan dalam lingkup 5 bahasan ini.
Nggak apa-apa ini ya, seperti semi kuliah nggak apa-apa Ibu ya. Ya. Soalnya tadi di undangannya disediakan proyektor. Kalau tidak saya gunakan eman-eman. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama ya, sebagai pelatihan untuk memperkokoh keimanan. Nah, kalau kita berbicara tentang puasa, ini merupakan satu ya, dari 5 yang disebut dengan rukun Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Yang pertama syahadat. Sudah semua Bapak Ibu bersyahadat? Alhamdulillah. Dilisankan atau di dalam hati atau kapan terakhir bersyahadat? Setiap sholat. Kadangkala perlu juga Bapak Ibu sebelum kita tidur, selain membaca doa sebelum tidur, membaca ayat kursi, baca juga syahadat. Ya. Allahu a'lam kalau nanti tidak dibangunkan kembali, ya, habis jatah kita di dunia, maka terakhir hidup kita melafazkan syahadat. Tambahkan pula kalimat tahlil la ilaha illallah. Yang kedua wa iqamis shalah. Salat semuanya? Salat fardu 5 kali, betul? Salat 5 kali semuanya? Alhamdulillah. Nah, kenapa saya tanyakan seperti ini? Mungkin bagi kita yang ada di kota kecil ataupun di desa yang guyup, sesuatu yang lumrah, sholat 5 waktu. Ya. Tapi kita bisa bayangkan di kota-kota besar, yang mungkin jarang sekali kegiatan seperti ini ya, di masjid aktif, hanya banyak gedung-gedung bertingkat, yang di kepalanya adalah bagaimana mencari salary atau pemasukan sebanyak-banyaknya, bahkan untuk sholat 1 kali saja dalam 1 hari itu menjadi sesuatu yang berat. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, kita berada di Yogyakarta, berada di lingkungan yang insya Allah dilindungi oleh Allah, kita terbiasa ya, sholat 5 waktu, tidak ada glorifikasi. Nah, kita bisa ambil sampel. Ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ketika ada public figure, tokoh masyarakat, ya, ketahuan ya, terekam kamera, sholat Jumat, terekam kamera, sholat fardu di masjid, itu menjadi sesuatu yang wah. Masya Allah, soleh sekali, Masya Allah, idaman, Masya Allah, idola. Padahal itu adalah standar. Paling standar, sholat 5 waktu. Maka tidak perlu diglorifikasi. Sholat 5 waktu, soleh, tunggu dulu. Ya. Sholat itu bukan indikasi soleh secara tunggal, ya, tetapi ada indikasi-indikasi lain. Zakat, kemudian sedekah, baik terhadap tetangga, baik tutur katanya, halus perilakunya, itu bisa dikatakan sebagai soleh. Kalau hanya sholat 5 waktu, itu standar. Nah, sama seperti beberapa waktu belakangan kita menemukan berita office boy atau cleaning service mengembalikan uang kepada pemiliknya yang ternyata itu jutaan rupiah. Diglorifikasi lagi. Masya Allah, jujur sekali orang ini. Luar biasa. Padahal itu adalah standar. Jujur itu standar. Maka ketika ada orang yang jujur, kemudian dinampakkan dan terekam kamera, maka itu adalah sesuatu yang biasa. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ada glorifikasi ketika ada orang jujur? Kenapa ada glorifikasi ketika ada orang sholat 5 waktu? Karena itu semua menjadi sesuatu yang asing saat ini.
Jadi itu logikanya. Kenapa diglorifikasi? Karena sekarang jarang orang yang seperti itu. Nah itu satu, ya. Tentang sholat, iqamis sholat. Ita'iz zakat, membayar zakat. Membayar zakat semua, Bapak Ibu? Ada zakat fitrah, zakat wajib yang dibayarkan maksimal sebelum sholat id nanti. Ada zakat mal, zakat harta yang nisabnya 85 gram emas atau dikonversikan seperti 150 juta. Ketika harta itu mengendap 1 tahun, maka diwajibkan membayar zakat mal. Ada yang punya 150 juta? Amin. Ada yang sudah mengendap 1 tahun? Dalam hati saja. Takutnya dihutangi ya. Takutnya dipinjam. Ya. Tapi ketika ada harta yang mengendap 1 tahun, ya, 150 juta, maka segera bayarkan zakat malnya. Karena di dalamnya ada hak dari orang-orang fakir, miskin, yatim, ya mu'alaf, orang yang teraniaya dan golongan lemah lainnya. Kemudian wahajil bait, haji di Baitullah. Ada yang sudah haji? Ada yang sudah haji? Ya, kita doakan sama-sama seluruh jamaah yang hadir pada sore hari ini mendapatkan kesempatan untuk haji, minimal umroh nanti. Tetapi jangan jadikan beban. Wah, masuk ke rukun Islam harus dilaksanakannya. Nah, berbeda. Haji ini adalah ibadah yang diperuntukkan bagi orang yang mampu. Mampu ini klasifikasinya juga banyak. Mampu secara kesehatan. Ya, mampu secara kesehatan. Kalau standarnya Kemenang itu kan ada tidak meningitis, ya hepatitis dan sebagainya yang tidak menular. Ya, kemudian karena saya belum haji ya, saya hanya melalui informasi-informasi. Artinya secara badan, fisik dia sehat. Kemudian juga mantap atau sehat atau mampu rohaninya. Kalau orang masih terjebak dalam lubang kemaksiatan, jangan dipaksa ke tanah suci. Beberapa kisah ya, orang yang kemudian umroh atau haji tidak bisa melihat Ka'bah. Ya. Karena mungkin punya uang, sehat badannya, tetapi rohaninya masih terjebak di lubang kemaksiatan. Nah, yang ketiga, mampu secara material, mampu untuk memberangkatkan dirinya untuk ke tanah suci. Nah, yang terakhir dari rukun Islam dalam hadis ini, wasaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Nah, maka ya, bulan suci Ramadan ini ketika kita laksanakan itu menjadi perantara bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita. Ya. Karena sama seperti mengimplementasikan rukun Islam, ya, puasa Ramadan. Nah, bagi muslim yang kemudian belum kuat imannya, ya, maka puasa ini bisa menjadi wasilah atau perantara agar kemudian dia senantiasa melaksanakan ibadah ya dari rukun Islam, salah satunya adalah puasa. Jadi yang pertama pelatihan untuk memperkokoh keimanan. Nah, yang kedua, bulan suci Ramadan diperuntukkan sebagai pelatihan untuk meningkatkan kesabaran. Karena puasa ini kan secara definisi al-imsaku, jadi menahan anil akli, ya dari makan, kemudian wasurbi dari minum, wal khosayani nisa, kalau yang sudah memiliki ikatan suami istri, tidak melakukan hubungan suami istri, ya, minal fajr ilal maghrib, jadi dari fajar sampai maghrib. Nah, kalau orang tidak sabar, ya,
semua yang kemudian dilarang ini di dalam bulan puasa, ya pasti akan dilakukan. Jangan makan. Wah, saya tidak sabar ini. Ya. Saya melihat ayam itu apa? Ya, tidak bisa menolak. Ada es kelapa dilarang, saya juga tidak bisa menolak. Nah, tetapi bagi orang-orang yang bisa melatih kesabarannya, ya, maka bulan Ramadan ini akan berhasil bagi dirinya untuk melatih kesabaran. Nah, yang ketiga, bulan suci Ramadan merupakan pelatihan untuk mengajarkan kejujuran. Jadi ada beberapa sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya, "Ya Nabi, ayakunal mukmin bahilan? Apakah seorang mukmin itu mungkin menjadi orang yang pelit?" Nabi mengatakan, "Na'am, ya, mungkin, bisa jadi." Kemudian bertanya lagi, "Ayakunal mukmin jabanan? Apakah mungkin seorang mukmin itu menjadi orang yang penakut?" Faqala, "Na'am, iya, bisa jadi." Kemudian bertanya lagi, "Ayakunal mukmin kadziban? Apakah mungkin seorang mukmin itu berdusta?" Nabi mengatakan, "La, tidak." Jadi mukmin mungkin penakut. Di sini siapa yang takut singa? Ada yang takut singa? Kalau di dalam kandang tidak takut. Kalau bentuknya gambar juga tidak takut. Kalau singanya lucu juga tidak takut. Tetapi hakikatnya kalau kita dihadapkan dengan singa berhadapan-hadapan, sekalipun kita punya Allah, kita juga akan takut. Tidak masuk akal kalau kita ketemu buaya, singa, karena kita merasa punya Allah Subhanahu wa taala, kita hadapi. Itu namanya bunuh diri. Maka mungkin seorang mukmin menjadi yang penakut, karena itu adalah manusiawi. Sama seperti ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin ya yang paling relevan, takut sama ibu-ibu, takut mengecewakan hatinya maksudnya. Ya. Atau apalagi ketakutan-ketakutan lainnya, itu semuanya adalah manusiawi. Maka ada namanya juga fobia, takut terhadap sesuatu. Ada yang tidak masuk akal, ada yang masuk akal. Ada yang fobia takut dengan benda-benda yang besar sekali. Takut dengan pesawat, takut dengan gedung pencakar langit. Ada juga fobia takut dengan pola kotak-kotak. Artinya manusiawi manusia, sekalipun dia beriman, sekalipun dia yakin bahwasanya ada Allah yang maha besar, dia normal-normal saja kalau takut. Nah yang kedua, ya, seorang mukmin juga dikatakan normal menjadi orang yang pelit. Loh, kok bisa dikatakan normal? Nah saya coba klarifikasi. Pelit di sini dikatakan sebagai bentuk bertahan hidup. Saya coba kasih ilustrasinya. Ada orang masih bujang, tidak punya pekerjaan tetap, punya uang 10.000 yang hanya cukup untuk makan dalam satu hari itu 1 kali. Kemudian datang orang yang senasib, "Wahai fulan, boleh tidak pinjam uangnya?" Pilihannya A, dipinjamkan, B, tidak dipinjamkan. Nah kira-kira Bapak Ibu apa dengan kondisi ini? Kalau jawabannya dipinjamkan, maka sama saja dia menyiksa dirinya. Dia tidak bisa makan saat itu karena punya 10.000. Kalau kemudian dia menolak, itu tidak menjadi soal pula manusia. Maka pelit yang diperbolehkan ketika dalam rangka bertahan hidup. Ketika dia hanya punya uang 10.000, dia hanya punya uang sekian untuk membayar SPP sekolah, ketika dipinjamkan, dikhawatirkan tidak bisa makan, dikhawatirkan tidak bisa membayar sekolah, maka meminjamkan uang untuk berhutang, itu boleh untuk ditolak. Jangan kemudian jadi orang tidak enakan. Dirinya tidak mampu,
Ada orang datang meminjam uang, dipinjamkan. Atas dasar kemanusiaan lah. Dirinya kan juga manusia, perlu juga diutamakan. Nah, tetapi yang ketiga, Nabi mengatakan bahwa orang mukmin tidak mungkin menjadi orang yang pelit. Tidak mungkin menjadi orang yang berdusta. Penakut mungkin, pelit mungkin, tetapi berdusta tidak mungkin. Nah, kenapa demikian? Karena antara keimanan dengan sifat dusta itu seperti dua hal yang saling bertentangan. Air dan minyak. Ya. Sekalipun kita gabungkan dalam satu wadah, kita goncang-goncangkan, kita diamkan, tidak akan pernah bersatu. Ya. Minyak di mana? Di atas ya. Minyak di atas, air di bawah. Seperti itulah iman dengan kebohongan. Lalu bagaimana orang mukmin ini, orang muslim ini ketika dia tetap melakukan kebohongan? Ya, maka statusnya berubah. Menjadi apa? Menjadi orang yang munafik. Ya. Bukan mukmin lagi, bukan muslim lagi. Pada saat dia berbohong, maka dia menjadi orang yang munafik. Ayatul munafik salasa, idza hadasa kadzaba, idza wa'ada alapa idza tu'mina ona. Ketika dia berkata dia berdusta, ketika dia berjanji dia ingkar, ketika dia dipercaya dia berkhianat. Maka saat itu sekalipun KTP-nya Islam, sekalipun dia terbiasa mengatakan la ilaha illallah, saat itu dia adalah orangnya munafik. Di sini Bapak Ibu sering berbohong. Berbohong besar, berbohong kecil. Saya yakin ada. Korbannya anak kecil itu. Ya. Bapak, tolonglah belikan pakaian lebaran. Ya, nanti sekali. Enggak mempan ke ibunya, ibu, belikanlah pakaian lebaran. Ya, nanti ya. Mungkin bapak ibunya sepakat, kalau nanti anaknya bertanya lagi, kita tawarkan sesuatu lah. Akhirnya ditanyakan lagi, Bapak, Ibu, belikanlah pakaian lebaran. Oke, kita belikan. Syaratnya adalah buku Ramadan yang diberikan sekolah. Ya, harus kamu penuhi parafnya. Kalau penuh, silahkan beli pakaian lebaran yang kamu inginkan. Tetapi singkat cerita, ketika sudah terpenuhi, sudah bersusah payah dia bangun subuh untuk mendapatkan paraf, atau hadir kajian tarawih, ternyata bapak dan ibunya lupa, bahkan mengatakan, masa ayah berjanji, masa ibu berjanji. Nah, itu yang paling sederhana, ya. Coba kita ingat-ingat lagi berapa banyak yang kita menjanjikan kepada anak-anak kita, berapa banyak yang kita janjikan kepada istri kita, satu aja ya. Berapa banyak yang kita janjikan terhadap suami kita yang kemudian tidak terpenuhi. Ingat, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia ingkar. Yang itu adalah sifat orang munafik. Nah, hanya saja kadangkala ketika kita berupaya untuk menjadi orang yang jujur, selalu ada entitas di eksternal kita. Ya. Ada entitas di luar kita yang selalu mengajak kita untuk udah berdusta sajalah, ingkar sajalah. Siapa itu? Siapa itu? Itu adalah syaitan. Ya. Kita sudah berupaya nih taat, kita sudah berupaya nih jujur, ya. Tetapi selalu ada entitas yang bernama setan. Udah bohong aja, udah ingkar aja. Nah, kalau setannya itu adalah makhluk gaib, maka kita sudah diajarkan untuk melawannya. Baca ayat kursi, kemudian awal Al-Baqarah, ya. Kemudian doa-doa dari dalam Al-Quran lainnya. Jelas. Dan ada dampaknya kepada setan. Kepanasan, ya, gelisah, dan kemudian pergi. Nah, tetapi yang paling berbahaya adalah ketika setannya berwujud,
Manusia yang namanya keluarga, yang namanya kerabat, yang namanya apa lagi? Tetangga. Itu susah. Ketemu nih. Wah, ini setan manusia, kita bacakan ayat kursi. Dia juga hafal. Ya. Malah dikoreksi. Salah itu, Mas. Ya, kurang panjang. Dibaca awal Al-Baqarah. Ya. Dikoreksi juga. Nah, artinya memang susah ketika kita bertemu dengan setan yang next level ini, setan manusia. Punya akal, ya, banyak akalnya. Contohnya misalkan kita mau bertahan nih untuk berpuasa. Sudah tengah hari ini panas sekali. Tiba-tiba datang teman kita ini. Setan berwujud teman. Ya. Dia membawa jus alpukat. Wahai kawanku, kelihatannya lemas ya karena puasa. Ya bro, lemas, panas, habis kerja juga. Nah nggak usah khawatir, ini saya punya jus alpukat. Mau tidak? Enggak. Saya berpuasa. Ya. Saya berpuasa, ini adalah kewajiban. Nah setan manusia tidak kehilangan akal. Apa yang dia lakukan? Gratis, wah boleh. Ya. Yang awalnya dikasih jus alpukat, dipertunjukkan nih ada jus alpukat, ya. Menolak, tidak hilang akal, mengatakan ini gratis. Oke lah, tergoda dia. Atau mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak saat membutuhkan uang yang cepat, ya. Kemudian datang tawaran dari pinjol. Bapak, ibu, sepertinya butuh uang ya. Ini saya menawarkan pinjol. Ya. Enggak lah. Pinjol itu banyak mudaratnya. Pinjol itu menyiksa. Pinjol itu membuat kita terikat. Nah, tidak hilang akal setan manusia ini. Apa yang dikatakan? Ribanya atau bunganya kecil saja, 1%. Oke, boleh. Artinya memang banyak sekali cara yang dilakukan oleh setan berwujud manusia ini untuk menggoda sesama manusia lainnya. Maka ketika iblis akan diusir dari surga, apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Hanya satu, panjangkanlah usiaku sampai hari kiamat agar kemudian aku bisa mengajak dari bangsa jin dan bangsa manusia ikut denganku. Artinya sesat. Nah, itu janji yang diminta kepada Allah dan kemudian terpenuhi. Maka setan wujud manusia akan selalu ada dimanapun sampai nanti di hari kiamat. Maka kita perlu berhati-hati. Nah, yang mungkin bisa kita lakukan adalah membatasi atau memilih lingkungan kita. Mungkin lingkungan masjid ini baik, ya, pertahankan. Mungkin ada beberapa lingkungan yang mengarah kepada kemaksiatan, maka berilah batasan, berilah perisai, tetap berinteraksi, tetap berkomunikasi, tetapi tidak perlu intens, tidak perlu kemudian menjadi akrab. Nah, selain itu, kita juga bisa tanamkan kepada diri kita bahwa saat kita berupaya untuk melakukan suatu kejahatan dengan anggota tubuh kita, ya, maka ingatlah nantinya, ya, yauma tashhadu, akan ada hari di mana anggota tubuh kita bersaksi, ya, alsinatuhum, lisan kita, aidihim, tangan-tangan kita, wa arjuluhum, dan kaki-kaki kita, dan anggota tubuh lainnya. Nantinya di hari kiamat, yang mengatakan segala keburukan kita itu bukan kita secara mandiri, tetapi nanti lidah kita berbicara. Kebayang nggak lidah kita bicara? Enggak ya? Tangan kita berbicara, bersaksi. Wahai manusia, tangan ini selama kamu hidup kamu gunakan untuk maksiat, memukul teman, memukul anak, mencuri. Kemudian juga kakinya berkata, kaki ini digunakan untuk ke tempat
yang tidak baik, kaki ini digunakan untuk ke tempat maksiat dan lain sebagainya. Nah, ketika kita yakin bahwasanya nanti di hari kiamat kita tidak bisa membela diri kita secara mandiri, tetapi anggota tubuh kita yang akan bersaksi, maka setidaknya itu bisa membuat kita untuk menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan. Tapi beda kalau sudah tahu nanti akan bersaksi anggota tubuh kita, ya, masih gablek, masih ngeyel, yaitu sudah pilihan. Nah, yang keempat, bulan Ramadan merupakan pelatihan untuk membentuk kedisiplinan. Ya. Dari niat makan sahur, sholat berjamaah, sholat tarawih, tadarus, kemudian juga ditambah kegiatan sehari-hari, bekerja, sekolah, ya, semuanya dilakukan secara disiplin. Karena tidak bisa berpuasa itu di luar waktunya, kita tidak bisa sholat di luar waktunya, kita tidak bisa tarawih di luar waktunya, dan lain sebagainya. Ada batasan waktu yang kemudian terikat. Nah, ketika dia tidak disiplin, saya malas bangun sahur lah, sahurnya jam 6 pagi, tidak bisa. Harus sebelum fajar, harus disiplin. Ketika azan sudah berkumandang, azan maghrib sudah berkumandang, dia masih bisa menahan lapar, tidak boleh. Saat itu juga harus berbuka, disiplin, tidak boleh ditunda. Sholat seperti itu, saya sedang ingin sholat maghrib padahal masih jam 4 sore, tidak bisa. Nah, artinya ibadah-ibadah yang kita lakukan sebenarnya membuat kita terbiasa untuk menjadi disiplin. Kita mulai masih berapa menit? 8 menit? Oke, nanti mungkin ada yang tidak tersampaikan ya. Kita mulai dari niat ya. Dari niat. Nah, khusus di bulan Ramadan, niat harus kita munculkan itu sebelum fajar, ya, atau paling minimal ketika malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah. Sebagaimana Nabi contohkan ketika bertanya kepada Siti Aisyah, apakah ada makanan di pagi hari ini? Beliau mengatakan tidak ada. Kalau begitu saya memilih puasa. Nah, di pagi hari boleh saja. Ya. Batasnya adalah sebelum zuhur. Nah, tetapi kalau bulan Ramadan diniatkan untuk berpuasa, dimunculkan keinginan untuk berpuasa sebelum fajar itu maksimal, minimal malam harinya. Nah, apakah kemudian harus dilapaskan? Ya. Niat dalam hal ini adalah bentuk keinginan, ya, yang kemudian ada perwujudan kegiatan setelahnya. Maksudnya adalah kalau kita niat berpuasa, ya bangun sahur, setting alarm jam 3, ya. Nah, itu sudah niat. Karena ada perwujudan kegiatannya untuk menguatkan niatnya. Mungkin ibu-ibu menyiapkan bahan pokok untuk dimasak di pagi hari, ya, ketika sahur. Jadi tidak perlu dilapaskan. Tetapi apakah kemudian menyalahkan orang yang melapaskan? Tidak menjadi soal. Boleh-boleh saja, ya, sebagai bagian dari penguatan. Yang selanjutnya adalah makan sahur. Kenapa ini dikatakan sebagai bagian kedisiplinan? Ada beberapa di antara kita yang mungkin kuat secara fisik tidak sahur, ya. Dan Allah mengetahui itu dan Nabi mengetahui itu. Maka kemudian diberikan penegasan bahwasanya makan sahur, tasaharu, fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya, ya, di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi kalau kamu tidak memilih untuk makan sahur, ya kamu akan merugi. Akan merugi. Apa keberkahannya? Ya, bagi tubuh kita bisa kuat untuk berpuasa, bagi interaksi antara anggota keluarga bisa bercengkrama, bisa ngobrol. Dan ketika kita sahur, kita bisa menunggu untuk waktu subuh, akhirnya sholat subuh kita tidak telat, dan banyak sekali keberkahan
lainnya. Selanjutnya adalah sholat berjamaah. Ya. Lagi-lagi perlu stimulus, perlu motivasi yang diberikan oleh Nabi, ya, sebuah informasi bahwa sholat jamaah ini bukan hanya formalitas kita berkumpul di masjid, ya, bukan formalitas kita sholat bersama-sama, tetapi ada kebaikan di dalamnya yang kemudian dilipat gandakan 27 derajat. Sholat tarawih, ya, saya coba cepat-cepat saja ya. Sholat tarawih, ya. Baik, jadi perbedaannya ada yang mengatakan 11 rakaat 8 plus 3, ada yang mengatakan 20 plus 3 23 rakaat. Ya. Keduanya ada landasannya. Ya, keduanya ada landasannya. Kalau yang hadis yang mengisyaratkan atau menyampaikan mengenai 8 plus 3 itu dari hadis Nabi, ya, riwayatnya Aisyah dari Abu Salamah. Kemudian kalau yang 20 plus 3 itu dari sahabat Umar, dari Ibu Umar. Artinya dua-duanya adalah dasarnya, bisa dijadikan hujah. Yang salah adalah ketika tidak melaksanakan sholat tarawih. Dia terlalu sibuk. Nah ini salah ini. Harusnya 23. Salah ini harusnya 11. Habis itu dia pulang, tidur, scroll HP. Jadi tidak sholat. Itu yang kemudian salah. Tapi apakah kemudian 11, 23, keduanya benar, ada landasan yang kemudian mendasari. Selanjutnya tadarus. Ya. Tadarus ini menjadi salah satu ibadah yang kita bisa berhitung pahala. Ya. Dikatakan dalam hadis ini, ya, walakin la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu harfun, satu huruf yang memiliki kebaikan pahala, ya. Tetapi walakin alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Nah, kita bisa hitung-hitung nih. Kita berapa kali membaca Al-Fatihah? Berapa kali? Satu kali sholat, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Berapa kali sholat? 5 kali. Nah, hitunglah. Ya. Ada berapa huruf di dalamnya? Ada berapa alif? Ada berapa lam? Ada berapa mim? Ada berapa wawu? Ya. Silakan kalau mau hitung-hitungan pahala mungkin bisa dihitung. Ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah begitu luas, ya, peluang untuk mendapatkan pahala sekalipun hanya dengan cara membaca Al-Quran. Nah, kalau masih ada orang yang kemudian menolak peluang pahala ini, maka perlu dipertanyakan maunya apa. Ini sudah mudah sekali, ya. Tinggal membaca, tidak perlu paham juga, ya. Cukup membaca. Tetapi kemudian banyak sekali orang yang memilih untuk tidak membaca. Oke, tidur orang yang berpuasa. Ada sebagian dari kita salah kaprah, ya, yang menganggap bahwa bulan suci Ramadan itu sah-sah saja untuk tidur berlama-lama karena ibadah. Landasannya adalah hadis ini, ya. Namus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Hadis ini memang ada, memang eksis. Tetapi kalau kita lihat dalam penerimaan hujah sebuah hadis ada klasifikasinya. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Nah, hadis ini adalah hadis dhaif, hadis lemah, ya. Sanadnya bermasalah. Ada Sulaiman bin Amr, ya. Ada Hasan bin Ma'ruf, ya, yang kemudian diduga berdusta, matruk. Maka sanadnya tertolak. Matanya juga seperti itu. Matanya menyalahi semangat bulan Ramadan. Yang harusnya kita memperbanyak ibadah, yang seharusnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kok disuruh tidur. Ya. Jadi mulai hari ini, mulai 5.50, ya, jangan gunakan hadis ini lagi untuk membenarkan ibadah tidurnya saya dalam bulan puasa itu adalah ibadah. Bersegera buka puasa.
Sudah buka ya? Berapa menit? 8 detik? 8 menit? Baik. Ya. Bersegera buka puasa. 25 detik. Jadi ini mungkin pas ya sebagai penutup. Bersegera buka puasa. Jadi saya katakan tadi bahwa bulan suci Ramadan itu melatih kita untuk disiplin, ya. Maka segala sesuatu yang diperintahkan, baik untuk menahan puasa, baik untuk membatalkan puasa, semuanya dibatasi oleh waktu. Ya. Maka ketika datang waktunya, batalkan. Ketika datang waktunya, kita hentikan untuk berpuasa. Nah, sama seperti sekarang, karena sudah waktunya berbuka puasa. Ini benar ya? Valid ya? Valid ya? Nah, terakhir inilah sekelas saja pelatihan untuk memunculkan kepedulian. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama wabtalitul uruq wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu
الله